Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kembali dapat menyapa Bapak Ibu jemaat terkasih. Sebelum kita semua kembali beraktivitas di dalam setiap kegiatan dan agenda kita di hari ini. Di pagi hari ini saya mengangkat sebuah tema, tanggung jawab rohani. Diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Maka mulailah Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jemaat terkasih, ada sebuah kisah yang menarik dari seorang pengkhotbah yang bernama Edward Payson, di mana saat dia diberikan kesempatan untuk menyampaikan kabar sukacita atau menyampaikan khotbah, sayangnya saat itu sementara turun hujan yang sangat deras sekali. Ada badai juga di sana. Sehingga jemaat yang diharapkan datang di dalam rumah Tuhan itu banyak, ternyata yang datang cuma satu orang saja. Jemaat yang terkasih, beberapa bulan kemudian, si pendengar atau jemaat yang mendengarkan khotbah dari Bapak Edward tersebut berkata kepada Bapak Edward, "Pak Edward, saya bersyukur karena dibimbing kepada Tuhan melalui ibadah beberapa bulan yang lalu itu. Meskipun situasi kondisinya tidak mengenakan bagi saya. Karena setiap kali Anda berbicara tentang dosa dan keselamatan, saya mencoba melirik ke sekeliling saya untuk melihat kepada siapa Anda tunjukkan atau Anda berbicara tentang dosa dan keselamatan tersebut. Namun karena tidak ada siapapun di sana kecuali saya tak punya pilihan kecuali menerima setiap perkataan yang Anda ucapkan itu kepada diri saya." Jemaat yang terkasih, kisah di atas kembali mengingatkan kepada kita tentang tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Dalam sisi seorang pendeta, dalam cerita yang tadi saya sampaikan, tidak mudah bahwa berkhotbah dengan harapan banyak orang yang mendengar, tetapi karena situasi kondisi saat itu tidak memungkinkan, sehingga hanya satu jemaat saja. Tetapi mau tidak mau, Pak Edward harus menyampaikan firman Tuhan itu dengan penuh sukacita. Tetapi dari sisi yang lain, bahwa kita juga sebagai orang percaya, meskipun di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, kita juga harus mengingat tentang tanggung jawab kita, yaitu memberitakan Injil. Yang artinya, jika kita hanya bisa menjangkau satu orang itulah ladang penginjilan kita. Ada sebuah slogan lama yang terkenal yang berhubungan dengan memberitakan Injil. Setiap jiwa yang percaya kepada Kristus adalah penginjil. Setiap jiwa tanpa Kristus adalah ladang penginjilan. Dalam keseluruhan perikop pembacaan kita, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 26-35, di sana ada sebuah cerita yang sangat menarik bagaimana Roh Allah membawa Filipus kepada seorang sida-sida dari Ethiopia yang sedang membaca kitab suci dan memerlukan seseorang untuk menjelaskan makna dari apa yang dia baca tersebut. Dan di sana bagaimana Filipus dipakai oleh Roh Allah untuk memberitakan, untuk menyampaikan apa yang apa yang menjadi kebenaran dari firman Tuhan yang dibaca oleh sida-sida dari Ethiopia tersebut. Jemaat terkasih, di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, cobalah untuk kita berpikir dan merenungkan kembali mengenai tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Memang tidak mudah dalam situasi seperti ini. Ada social distancing, ada pembatasan. Tetapi mari kita kembali memikirkan tentang orang-orang di sekeliling kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan, meminta agar Tuhan mengirimkan seseorang atau Tuhan memberikan kita seseorang untuk kita bawa kepada Tuhan. Jangan takut, mari kita terus percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, akan membuka jalan kepada kita, agar kita tetap terus bisa menjadi saluran berkat dan bisa memenangkan jiwa bagi Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, karena di pagi hari ini kami kembali lagi diingatkan bahwa meskipun kami di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, kami sebagai orang percaya tidak boleh terkungkung perasaan takut,
untuk memberitakan kabar sukacita kepada sesama kami. Memang ada social distancing, ada pembatasan, tetapi di dalam suasana new normal seperti ini, seringkali ada hal-hal yang mungkin Tuhan dapat pakai untuk kami kerjakan dalam memberitakan Injil di tengah-tengah lingkungan kami. Tuhan Yesus, kami rindu bahwa di pagi hari ini, kami mulai memikirkan seseorang, entah itu keluarga kami, entah itu teman kantor kami, entah itu kerabat kami, yang mungkin belum mengenal Tuhan, atau mungkin sudah jauh daripada Tuhan. Dan biarlah kami dipakai Tuhan, agar dapat kembali memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.